النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم أجمعين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن لا ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat bapak-bapak ibu jemaah salat subuh jemaah kaum fikih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu taat dan patuh pada perintah Allah, yang selalu menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, marilah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangunkan, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu Allah dengan mendirikan sholat subuh alhamdulillah dengan berjamaah. Selawat dan salam, salam dan salawat mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, panutan kita, Habibana Syafi'ana wa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil berusaha menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin dan muslimat serta jamaah golongan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, berwasiat bahwasanya aku tidak meninggalkan harta benda. Aku tidak mewariskan yaitu harta benda, dinar, dirham, real, dolar, tetapi aku mewariskan dua harta pusaka. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua harta pusaka tersebut, idaman amasakum lan tadullu abada. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua harta pusaka tersebut, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, baik dunia sampai di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah, wahyu Allah. Dan yang kedua adalah Al-Hadits, As-Sunnah, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, hukum yang ditetapkan oleh Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, hukum yang ditetapkan oleh Nabi itu bukan nafsu, tetapi yuha, apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-isma, keputusan-keputusan para sahabat, terutama adalah sahabat yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Ashabikan nujum idza adaitum ihtadaitum. Kata Nabi, sahabatku laksana bintang. Apabila kalian mengikuti salah satu bintang, maka kalian akan mendapat petunjuk. Ashabi nujum idza
idza tadaitum ihtadaitum. Apabila kalian mengikuti salah satu sahabatku, ihtadaitum, kalian akan mendapat petunjuk dan hidayah. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyas, keputusan-keputusan hukum para ulama mujtahidin, keputusan-keputusan hukum yang ditetapkan oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam yang lain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah Fakultin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang cinta sunnah, orang yang menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah, menyampaikan sunnah wal Jamaah, dan selalu mencintai berjamaah, selalu cinta berjamaah, tidak jamaah sholat saja, tetapi yang lain-lain yang jelas mencintai persatuan dan bersatu. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba sampaikan beberapa riwayat Nabi, beberapa ucapan Nabi, perbuatan dan hukum yang ditetapkan oleh Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, salat semoga mencucurkan rahmat adil Allah alaihi atas Rasul wasallama, dan semoga mencucurkan rahmat salam. Ahabbul a'mal, lebih dicintainya amalan-amalan ilallah, pada Allah. Adwam adalah istiqomahnya amalan tersebut, wa in qalla, walaupun sedikit. Rawahu Syekhan an Aisyah radhiyallahu anha, hadis diriwayatkan daripada Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal, lebih dicintainya amalan ilallah, kepada Allah. Walisanuka, lisan anda rukun dibasahi min dzikrillah, daripada ingat kepada Allah. Rawahu Bayhaqi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabus salat, lebih dicintai salat ilallah, pada Allah. Ta'ala yang maha agung Allah, salatu Dawud, salatnya Nabi Dawud. Ba'abu siyam, dan lebih dicintai puasa ilallah, isi Allah. Siyam Dawud, yaitu puasa Nabi Dawud. Wa kana, dan ia adalah yanamu, tidur ia nisfalail, separuh malam. Wa yaqum, dan berdiri ia sulusahu, sepertiganya. Wa yanamu, dan tidur ia sudusahu, yaitu seperenam. Wa yasumu, dan puasa ia yauman sehari. Wa yuftiru, dan puasa ia yauman sehari. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul kalam, lebih dicintai ucapan Allah di sisi Allah, ayakuna al-abdu, mengatakan seorang hamba subhanallah wa bihamdihi, subhanallah maksudnya Allah, bihamdihi, dengan memujinya. Rawahu Tirmidzi an Abi Al-Bukhari radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dari Abu Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat ini menjelaskan beberapa amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Riwayat yang pertama, bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal, lebih dicintai amalan ilallah, di sisi Allah, adwamuha, amalan yang istiqomah, wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita mantapkan iman dan Islam kita, bahwasanya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, hukum yang ditetapkan oleh Nabi itu adalah benar, itu adalah hak. Apa yang diucapkan Nabi, apa yang dikerjakan Nabi, hukum yang ditetapkan oleh Nabi ini bukan dirinya sendiri, tetapi itu wahyu daripada Allah. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu lebih pasti daripada matahari terbit daripada sebelah timur. Hari kiamat nanti itu matahari terbit bukan di sebelah timur tapi sebelah barat. Berarti matahari pernah terbit tidak di sebelah timur. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, hukum yang ditetapkan Nabi itu lebih pasti daripada matahari terbit daripada sebelah timur. Setiap hari kita melihat matahari terbit di sebelah timur. Bahkan orang mengatakan pasti matahari akan terbit di sebelah timur, tetapi tidak selamanya. Suatu saat nanti matahari akan terbit di sebelah barat. Ketika matahari terbit di sebelah barat di dalam riwayat itu tanda hari kiamat besar. Sebentar lagi hari kiamat akan ditegakkan. Ketika matahari terbit di sebelah barat, maka taubat seorang hamba tidak akan diterima kembali. Ada dua riwayat. Yang pertama, matahari terbit di sebelah barat. Ketika matahari terbit di sebelah barat, maka taubat hamba tidak diterima kembali karena ada hari kiamat. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yatubu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat hambanya selagi nafas belum sampai tenggorokan. Ketika nafas sampai tenggorokan, taubat tidak diterima kembali. Kenapa? Karena tempatnya di akhirat Allah Taala perlihatkan. Ketika sudah mengetahui tempatnya di akhirat diperlihatkan, percuma taubat. Sebagaimana kisah Fir'aun laknatullah alaih. Ketika Fir'aun nafas sampai tenggorokan, Allah Taala perlihatkan tempatnya yaitu di neraka. Fir'aun mengatakan, amantu bi rabbi Harun wa Musa, amantu bi rabbi Bani Israil. Wah, kalau seperti ini saya sudah beriman Tuhannya Bani Israil. Wah, kalau seperti ini saya sudah beriman Tuhannya Harun dan Musa. Stop, terlambat. Karena Fir'aun menyatakan taubat, Allah Taala perlihatkan tempatnya di akhirat. Sudah terlambat. Bahwa itu dengan pemimpin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali pada sabda Nabi. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, hukum yang ditetapkan oleh Nabi itu adalah benar, itu adalah pasti, lebih pasti daripada matahari terbit daripada sebelah timur. Rasulullah bersabda, "Habbul a'mal ilallah." Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu bukan banyak. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu bukan banyaknya, tapi istiqomah. Banyak istiqomah bagus, tapi kalau nggak mampu banyak, sedikit istiqomah lebih bagus. Di masjid-masjid ada kotak amal, tulisannya adalah sedino sewu. Sedino sewu itu sehari 1000. Makanya antara bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, ada yang berinfak, bersedekah sehari 1000. Sehari 1000 itu S2. Kemudian kalau S3 itu 1000 saja. S3 1000 saja. Setiap hari 1000, sebulan 30.000, setahun 360.000. Setiap hari 1000, setahun 360.000. Ini lebih dicintai oleh Allah. Walaupun 360.000 setahun, tapi ini lebih dicintai oleh Allah karena istiqomah. Sekalian mendengarkan Subhanahu wa taala, ada orang kaya salat hari raya Idul Fitri ngasih 1 juta. Ada orang kaya lagi salat hari
masukin ke kota amal 1 juta. Terus dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setahun 2 sholat hari raya 2 juta. Tetapi selain itu tidak pernah sedekah, tidak pernah berinfak. Memang banyak 2 juta, tetapi hanya 2 kali. Tapi ini ada orang setiap hari 1.000, setahun 360.000. 360.000 sama 2 juta nggak banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintai yang 360.000 sehari 1.000, sehari 1.000, sehari 1.000. Kenapa? Istiqomah. Allah Ta'ala tidak melihat berapa jumlahnya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat berapa banyaknya, tidak. Tapi Allah Ta'ala melihat istiqomah. Makanya sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ahli sufiyah, seorang ahli tarekat, Junaid al-Baghdadi, beliau menyampaikan al-istiqomah fiddin khairun min alfi karamatin. Al-istiqomah fiddin, istiqomah dalam menjalankan sunnah, istiqomah dalam menjalankan agama, khairun min alfi karamatin, lebih baik daripada 1.000 keramat para wali. Wali ini adalah kekasih Allah. Kenapa dikatakan kekasih Allah? Karena wali ini adalah istiqomah dalam menjalankan sunnah. Karena istiqomah dalam menjalankan sunnah, maka Allah Ta'ala berikan karomah, berikan yaitu keramat, suatu hal yang luar biasa, di luar akal manusia, yang Allah Ta'ala berikan kepada para wali untuk menunjukkan keagungan Allah. Teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekali lagi amalan yang paling dicintai oleh Allah itu bukan banyaknya, jumlahnya banyak, jumlahnya lebih, tetapi sedikit istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam amalan harian, ibadah harian itu bukan banyaknya, tetapi istiqomah. Dalam riwayat Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam di Ramadan dan di Ramadan itu tidak banyak rakaatnya, hanya 11 rakaat, 8 rakaat sekali salam, 8 rakaat, 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam. Itu sholat malamnya. 3 rakaat sekali salam itu witirnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istiqomah. Sekian rakaat yang malam istiqomah, lebih dicintai oleh Allah daripada 1.000 atau 3 hari ini sholat malam semalam suntuk. Selain itu tidak pernah sholat malam. Begitu juga membaca Al-Quran. Istiqomah lebih dicintai oleh Allah. Setiap malam, setiap hari 1 lembar, 1 muka, 1 makra, 2 muka, 2 lembar, 3 lembar. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada yaitu 3 hari khatam Al-Quran. Jadi amalan istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah. Mohon maaf bapak-bapak yang masih merokok, istiqomah itu juga dicintai oleh Allah. Coba bapak-bapak, ya seminggu 1 kerdus suruh ngabisin. Allah Ta'ala tidak mencintai. Allah Ta'ala itu lebih mencintai 1 hari 2 batang, 3 batang. Tapi istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah. Makanya bapak-bapak yang merokok itu tetap istiqomah. Kenapa? Bapak paham amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah istiqomah. Ini mohon maaf yang masih merokok. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu juga seperti itu, selalu memberikan bapaknya untuk rokok. Istiqomah itu juga dicintai oleh Allah. Warungnya juga istiqomah juga, itu jual rokok terus itu juga dicintai oleh Allah. Baik, yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mari kita fastabiqul khairat.
khairat. Ya, mari kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Sengaja ayat ini walaupun pendek kita sampaikan, semoga menjadi PR bagi kita semua, renungan bagi kita semua. Semoga segala Subhanahu wa taala amalia-amalia yang sudah kita kerjakan, semoga Allah taala berikan kekuatan untuk mengamalkan, menyampaikan dan istiqomah. Amin Allahumma. Baik, yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, wa lisanuka rubbun min dzikrillah, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu lisan Anda selalu dibasahi dengan zikir kepada Allah. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama harus menjelaskan bahwasanya zikir yang pertama adalah bilisan. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Beberapa kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik adalah astagfirullahaladzim, salawat, istighfar, tasbih, bacaan Quran, zikir bilisan. Nah, sekalian akan Allah Subhanahu wa taala, beberapa kalimat-kalimat thayyibah tadi itu dalam riwayat utama-utamanya zikir adalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Beberapa kalimat-kalimat thayyibah utama untuk dizikirkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Karena dua kalimat tersebut itu sekalian akan Subhanahu wa taala mengandung, menafikan dan menisbatkan. Artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya adalah tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada. Ini menafikan. Illallah itu menisbatkan. Zikir bilisan. Kemudian terus Subhanahu wa taala yang kedua, para alim ulama menjelaskan zikir bil qalbi. Nah, sesuai Subhanahu wa taala kalau bilisan itu dengan jahar, kemudian kalau bil qalbi itu dengan sir. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Zikir bil fikri, tadabbur. Merenungi ciptaan Allah. Merenungi yaitu apa? Ciptaan-ciptaan Allah, sebagaimana sabda Nabi, tafakkaru fil khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Renungi ciptaan Allah, jangan merenungi zat Allah. Jadi sekali Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman kita, Islam kita. Jadi sekali Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa subihat. Melihat langit betapa tingginya, siapa yang menegakkan langit? Allah. Sekalian Allah Subhanahu wa taala melihat buah kelapa. Di dalam buah kelapa ada air. Airnya manis. Mana salahnya? Tidak ada. Mana gulanya? Tidak ada. Siapa yang memaniskan air dogan? Allah. Sampingnya ada buah cabai, ada hijau warnanya, ada kuning, ada merah. Siapa yang mewarnakan cabai? Allah. Buah cabai ada yang pedas, ada yang tak pedas, ada yang cabai sangat pedas. Siapa yang pedaskan? Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama menjelaskan berpikir dengan bertafakkur, yaitu merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Tafakkur fi khalqillah, merenungi ciptaan Allah. Wala tafakkur fi dzatillah, jangan merenungi zat Allah. Sekalian Subhanahu wa taala, akal kita tidak sampai di dalam penjelasan tauhid. Allah taala Maha melihat, mayalihi. Allah taala Maha mendengar, mayalihi. Allah taala Maha mengetahui, mayalihi. Allah taala Maha
bisa melihat, ya ada mata, ada sinar, baru bisa kita melihat. Ada mata, tidak ada cahaya, tidak bisa melihat. Ada cahaya, tidak ada mata, tidak bisa melihat. Itu makhluk. Tapi kalau Allah, melihatnya Allah, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Manusia, makhluk bisa mendengar karena ada telinga. Tapi kalau Allah mendengarnya Allah tidak seperti makhluk. Mayalihi yang pantas bagi Allah. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Sunan Abi Dawud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpikir setiap nafas, setiap saat, setiap waktu selalu berzikirullah, selalu mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah itu. Makanya sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat berikutnya kami sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul kalam ila Allah ayyakuna al-'abdu subhanallah wa bihamdihi. Lebih dicintai ucapan, lebih dicintai yaitu apa? Ucapan-ucapan, perkataan-perkataan di sisi Allah. Ayyakula al-'abdu, seorang hamba mengatakan subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, dua ucapan, dua kalimat ini itu paling dicintai oleh Allah. Dalam riwayat Sahih Bukhari, kalimatain khafifatain ala lisan, sakilatain ala lisan, habibatain ala rahman. Dicintai zat yang rahman. Subhanallah walhamdulillah. Ada dua kalimat, ada dua kalam, ada dua kata yang dicintai oleh Allah. Siapa yang kepingin dicintai oleh Allah, maka banyaklah yaitu apa? Mengatakan ucapan-ucapan Allah tadi itu, perkataan-perkataan yang dicintai oleh Allah. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ada dua kalimat, ada dua kata yang dicintai oleh Allah. Dalam riwayat Sahih Bukhari ada dua kalimat. Kalimat tersebut itu ringan di lisan, enggak berat, enggak punya gigi aja bisa. Maaf bapak ibu yang enggak punya gigi, sakit gigi aja bisa, enggak berat. Satu. Yang kedua, ringan di lisan. Yang kedua, berat di timbangan. Besok di mahsyar, dua kalimat tersebut itu akan memberatkan timbangan. Dan besok dari kiamat, dua kalimat tersebut ini dicintai zat yang rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah, maha suci. Para alim ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu suci, persifatan daripada sifatnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala bersih, suci daripada sifat-sifatnya makhluk. Maka maha suci zat Allah Subhanallah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Zat yang wajib dipuji itu Allah. Makhluk itu tidak wajib dipuji. Kenapa? Kalau makhluk dipuji itu sombong. Kalau Allah Subhanahu wa taala seluruh dunia memuji kepada Allah, enggak naik derajat. Allah tetap Allah. Seluruh dunia tidak memuji kepada Allah, enggak turun juga derajatnya. Terus sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi ada juga kata-kata yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu walhamdulillah. Kemudian di dalam riwayat lain, ya, di dalam riwayat lain ini bukan dua tapi empat. Ahabul kalami ilallahi arba'un. Ucapan-ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu ada empat. Subhanallah walhamdulillah. Riwayat yang pertama ditambah la ilaha illallah wallahu akbar. Ada 24 kalimat. Riwayat yang kedua ada 4 kalimat. Ucapan-ucapan, kata-kata dicintai oleh Allah. Yang pertama subhanallah walhamdulillah. Ada 2. Bagaimana riwayat yang pertama? Riwayat yang kedua ditambah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci zat Allah. Allah Subhanahu wa taala suci, bersih daripada persifatan makhluk. Walhamdulillah,
Segala puji milik Allah, zat yang wajib dipuji itu hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'bud bihaq illallah, tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada zat yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada zat yang menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Memiliki, menguasai, memberi rezeki kecuali Allah. Para ulama yang lain menjelaskan makna la ilaha illallah adalah innallaha wada'a khalaqal insan fid dunya wa fil akhirah faqad fihi kamil ala tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang lain menjelaskan makna la ilaha illallah itu adalah Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan manusia, bahagia dunia, bahagia akhirat hanya dalam agama yang sempurna, sejauh mana taat dan patuh pada perintah Allah, menjalankan Allah sesuai dengan sunnah-sunnah. Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan manusia bukan dalam pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, hartanya banyak, kekuasaannya luas, tidak, tapi dalam agama yang sempurna. Seandainya Allah Ta'ala berikan kebahagiaan itu pangkat yang tinggi, Fir'aun itu pangkatannya tinggi, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi dihinakan oleh Allah. Namrud seorang raja, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, pengaruhnya luas, tapi dihinakan oleh Allah. Akan tetapi sahabat Nabi, seorang fakir, miskin, yatim, tetapi di dalam hatinya ada iman, di dalam hatinya ada Islam, perbuatannya baik, makanya mereka dapat ridha Allah, diridai oleh Allah. Radhiyallahu anhu wa radu anhu, dia ridha kepada Allah dan Allah Taala ridha kepadanya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan manusia itu bukan dalam harta banyak, pangkat, jabatan, tidak, tapi dalam iman dan Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wallahu akbar. Allah Maha Besar. Selain Allah asghar. Asghar itu kecil. Sighar, saghir, asghar, sigra. Itu ada mobil namanya sigra, itu kecil bahasanya. Sekarang Subhanahu wa taala itu orang Jepang. Orang Jepang itu rupanya juga belajar bahasa Arab gitu. Iya, sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mobilnya kecil, irit. Sekalian Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab kecil itu namanya shaghir, shighar, asghar. Sekalian Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Kalimat ini dicintai oleh Allah karena ini adalah kalimat mengagungkan asma Allah. Selain Allah asghar, seperti Allah itu berarti selain makhluk, selain Allah berarti makhluk. Allah yang akbar, Allah akbar, selain Allah asghar. Sekali Subhanahu wa taala, orang Jepang mengakui bahwasanya kekuatan di muka bumi ini ada 4 unsur. 1, udara, air, tanah, dan api. Bapak kalau nggak percaya itu lihat film Naruto. Api kecil, udara kecil, tanah kecil, air kecil, yang besar semuanya adalah Allah. Jadi jemaah sekalian melakukan Subhanahu wa taala, siapa yang kepingin dicintai oleh Allah, mari kita beramal amalan yang dicintai oleh Allah, yaitu istiqomah. Siapa yang kepingin dicintai oleh Allah, maka beramal yang dicintai oleh Allah, yaitu beriman. Lisan kita bahasanya dengan selalu tinggi kepada Allah. Di antara kalimat-kalimat zikir itu adalah kalimat thayyibah. Ada 2 kalimat riwayat yang pertama dicintai oleh Allah subhanallah walhamdulillah. Riwayat yang kedua ditambah la ilaha illallah wallahu akbar. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan baik dan batin untuk selalu menjadi kuat istiqomah. Amin Allahumma. Sekali lagi, istiqomah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka beristiqomahlah. Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan bukan banyaknya, bukan banyak sekian tidak, tapi sedikit istiqomah. Kalau bisa banyak istiqomah,
harus. Tapi kalau tidak bisa, lebih baik sedikit istiqomah. Amin Allahumma amin. Selesai semangat banyak materi yang disampaikan, sedikit semoga banyak manfaatnya. Lebih mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terus kemudian diberikan kesempatan sebagaimana biasa pengajian kita sekian waktu untuk disampaikan materi, kemudian berikutnya adalah diskusi ataupun dialog sambil menunggu waktu sholat isya. Untuk mengawali mengambil sunnah dan harapannya sebagaimana Rasulullah setiap memulai sesuatu yang ada nilai yang baik ini diawali dari sebelah kanan. Aiman fal aiman, aiman fal aiman. Diawali sebelah kanan dan sebelah kanan, kemudian tengah, kemudian kiri. Itu kalau ada. Tapi kalau enggak, kanan langsung ke kiri kan boleh. Ini juga diberi kesempatan. Silakan Bapak disampaikan mau. Karena kanan enggak ada. Baik, Bapak Ibu, apa yang baru saja disampaikan oleh guru kita untuk mengambil sunnahnya, dipersilakan kalau ada yang belum ditanyakan dari sebelah kanan terlebih dahulu. Setelah itu kalau tidak ada, lalu yang tengah, kalau tidak ada dan tengah belum ada, baru lagi. Terima kasih. Ada yang di sebelah kanan Bapak tanyakan? Kosong yang di tengah. Baik, kalau itu sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz, saya akan bertanya tapi belum selesai Pak Ustaz. Bukan yang mau dijawab belum saya tahu Pak Ustaz. Apakah doa dapat merubah ketetapan Allah? Contoh, kita dijadikan oleh Allah rezeki mau jodoh. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama menjelaskan bahwasanya takdir qada. Qada adalah keputusan Allah, takdir adalah perwujudan keputusan Allah. Takdir, para alim ulama menjelaskan dibagi dua. Satu takdir mubrom. Takdir mubrom ini adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah tidak bisa dirubah-rubah. Seperti mati, jodoh, ya rezeki, ya bahagia, sengsara. Ini namanya takdir mubrom. Takdir yang telah ditetapkan oleh Allah tidak bisa dirubah-rubah. Dirubah dengan doa nggak bisa, dirubah dengan usaha nggak bisa. Sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama namanya takdir mubrom. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, takdir dibagi dua, satu takdir mubrom, takdir keputusan Allah yang tidak bisa dirubah. Ya, malaikat tidak bisa merubah, Nabi Rasul tidak bisa merubah. Sekalian Subhanahu wa taala, karena ini ketetapan sejak zaman azali. Ini namanya takdir mubrom, tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian yang kedua, ini ada namanya takdir mu'alaq. Nah, takdir mu'alaq inilah takdir yang bisa dirubah-rubah. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Ta'ala akan merubah nasib sebuah kaum selagi kaum itu mau merubah diri. Nah, ini keputusan ini adalah mu'alaq. Jadi keputusan Allah, takdir Allah yang sifatnya itu bisa berubah-ubah. Seperti pertanyaan tadi, apakah bisa dirubah dengan doa ketetapan Allah itu? Bisa, tetapi yang mu'alaq. Kalau yang mubrom nggak bisa. Ya Allah, aku mohon kepadamu umur yang panjang. Dan sekali Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah semoga diberikan umur panjang. Ini tidak bisa dirubah. Yang namanya mati itu tidak bisa dirubah.
ketetapan ajal, kullu nafsin dha'iqatul maut, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalun yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika bayi umur 4 bulan, Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk niupkan ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat beberapa catatan, di antaranya adalah rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan sengsara. Ini mubro, ini tidak bisa dirubah-rubah. Jadi ada seorang hamba berdoa, ada seorang berdoa kepada Allah semoga diberikan umur panjang. Ini bukannya terus umurnya dipanjangkan, ditambah sekian. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Nah, kita disunahkan untuk berdoa umur panjang itu mohon kepada Allah, umur yang telah ditetapkan oleh Allah itu bermanfaat, barokah. Karena ada umur panjang ini enggak barokah, ada umur pendek berkah. Umur panjang umurnya sekian tapi tidak bisa melaksanakan perbuatan yang baik. Tetapi umur sedikit barokah, umurnya sekian tapi bisa mengerjakan perbuatan baik yang banyak. Umurnya hanya 50 tahun, tetapi bisa mengerjakan laksana pekerjaan 200 tahun. Ini namanya berkah. Umurnya 300 tahun tapi tidur aja, tidak mengerjakan sesuatu, berarti apa? Tidak barokah. Jadi sekali lagi, takdir yang bisa dirubah dengan doa, dengan usaha, itu namanya takdir mu'allaq. Terus sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia rajin belajar, insya Allah itu ilmunya banyak. Kalau dia itu rajin bekerja, rajin menabung, insya Allah rezekinya lebih. Tapi ingat, rezeki Allah tidak akan rezeki Allah itu telah ditetapkan oleh Allah. Ini mohon maaf bapak-bapak yang sudah pensiun, kalau Pak Haji sebentar lagi. Kalau ingat logika, yang paling kaya itu yang pensiun, Pak. Kenapa? Sekian tahun dia mengabdi kepada negara, setiap tahun dia dapat tunjangan. Ketika pensiun itu paling banyak, paling kaya. Itu secara logika. Secara logika, ya, sekian tahun ngabdi kepada negara, sekian tahun dapat tunjangan. Itu kalau dikumpulkan, ketika pensiun itulah yang paling kaya. Itu matematika, itu logika. Tapi nyatanya tidak. Ketika pensiun itu mengambil rezekinya sendiri. Mohon maaf bapak-bapak, ketika anaknya masih sekolah, yang pertama di UGM, yang kedua di mana, masya Allah, Allah kalau bukan rezeki itu ada saja. Karena Allah Ta'ala berikan rezeki anak lewat kita. Terus Subhanahu wa Ta'ala, sebuah yayasan yatim piatu, banyak yatim piatunya. Yayasan tersebut itu masya Allah dapat bantuan dari mana-mana. Ketika yayasan yatim piatu putra putrinya itu sudah keluar, tinggal berapa biji, maka yang nyumbang pun juga berapa biji juga. Begitu juga bapak-bapak. Ketika anak pertama nikah, anak kedua nikah, anak ketiga nikah, habis. Terus Subhanahu wa Ta'ala rezekinya bapak diambil sendiri. Kenapa? Rezeki anak-anak sudah diambil sendiri. Kalau ketika masih kuliah, masya Allah banyak rezekinya itu dari mana-mana itu. Kenapa? Karena rezeki anak lewat bapak. Nah, ketika sudah diambil orang, sudah menikah, sudah bekerja, mereka bekerja mengambil rezeki sendiri. Nah, bapak-bapak yang pensiun itu tinggal sisanya. Rupanya bapak-bapak yang pensiun itu rezekinya segitu-gitu aja. Rupanya mengambil rezekinya sendiri. Dulu itu rezeki anak-anak lewat kita. Nah, sama sekalian di Subhanahu wa Ta'ala, jadi sekali lagi apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ya, lembur-lembur. Orang yang banyak lembur ini secara logika ini banyak duitnya, tapi nyatanya juga enggak. Segitu-gitu aja. Inilah ketetapan Allah. Jadi usaha kita ini tidak bisa melompati
itu batasan-batasan ketetapan Allah. Jadi sekali lagi, sekalian subhanahu wa ta'ala, takdir yang bisa dirubah dengan doa, dengan usaha, ini adalah takdir mu'alaq, takdir yang digantungkan. Seperti tadi, kalau rajin belajar insya Allah ilmunya banyak. Nah, kemudian kalau rajin menabung insya Allah rezekinya banyak. Tapi ingat, tidak bisa mengobati ketetapan Allah. Takdir mu'alaq, tidak bisa. Apa namanya itu dirubah-rubah. Karena itu sudah yaitu apa? Qat'i. Yang bisa dirubah dengan doa, dengan usaha, itu adalah takdir mu'alaq. Jadi sekali lagi, jauh sekali Allah Subhanahu wa ta'ala, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini diberikan kuasa, diberikan hak untuk bekerja, untuk berusaha. Ini namanya syariat. Tetapi hasilnya yang menentukan Allah. Jadi kita ini hamba ini hanya diperintahkan untuk usaha, bekerja, usaha, silakan usaha sebagaimana porsi masing-masing, yang pedagang, yang petani, monggo silakan. Tapi hasilnya itu adalah yang menetapkan Allah. Sebagaimana manusia, hamba punya rencana. Wa makaru Allah. Hamba ini punya rencana. Ya, punya rencana. Punya usaha. Wa makarullah, Allah Ta'ala juga punya rencana. Yang berlaku di muka bumi ini bukan rencana hamba, tapi rencana Allah. Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Yang berlaku rencana Allah. Wa khairul makirin. Yang berlaku itu rencana Allah, bukan rencana manusia. Kalau rencana manusia, dunia ini jadi hancur. Ya kacau. Makanya yang berlaku itu rencana Allah. Kemudian baik bagi manusia pun mesti baik bagi Allah. Tapi kalau baik bagi Allah pasti baik bagi manusia. Buruk bagi manusia, ya buruk bagi manusia ini belum mesti buruk bagi Allah. Tapi kalau buruk bagi Allah mesti buruk bagi manusia. Nih coba. Nih mungkin tadi sampai kapan silakan Pak. Baik, sahabat sekalian, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli ulama, ya para salafus sholihin, ya, ini mengajarkan doa yaitu apa? Supaya diberikan istiqomah. Sekalian Subhanahu wa Ta'ala seorang imam ahli nahwu, qala Muhammadun, ya dalam menalabun mufidun kas'akin, ya seorang imam ahli nahwu, beliau menorehkan dalam bait-baitnya Alfiyah, beliau pun juga mencontohkan kata kas'akin. Kalamun alabun mufidun kas'akin, istaqim, yaitu apa? Mohon kepada Allah semoga diberikan istiqomah. Allah warzuqna istiqomah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah anugerah yaitu apa? Untuk beramal dengan istiqomah. Rasul Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang tua kita mengajarkan doa supaya bisa istiqomah. Itu doanya bagaimana? Allahumma paksa. Allahumma paksa. Allahumma paksa. Allahumma paksa. Iya. Dan sekalian melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa bapak-bapak itu istiqomah merokok? Padahal rokok itu kalau dirokok pahit Pak Haji. Ya, yang tidak pernah merokok coba merokok, pahit rokok itu. Tapi kenapa bapak-bapak walaupun pahit itu tetap diisep?
Karena istiqomah tadi itu. Sekalian akan subhanahu wa ta'ala brotowali. Brotowali itu baik. Tapi kenapa bapak-bapak ini suka brotowali? Karena tahu khasiatnya. Setelah minum brotowali ini kok penting, sehat, enteng. Sekalian akan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi istiqomah itu baik. Sholat malam itu baik, menjalankan sunnah itu baik. Akan tetapi ketika merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat malam, maka ketika ketinggalan ini merasa yaitu apa? Rugi. Sekali akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini belum sampai makomnya merasakan nikmatnya ibadah. Kita belum merasakan merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa? Ketika kita ketinggalan kita masih enjoy, Pak. Iya, masih enjoy, masih biasa. Nah, orang-orang dulu para salafus sholihin ini sudah mendapatkan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya zikir. Maka ketika ketinggalan mereka merasa. Ada seorang sahabat ketinggal sholat jamaah pagi, mengulang 27 kali sholat itu. Kata Nabi, kamu mengulang 1000 tidak akan menyamai sholat berjamaah dengan imam. Sama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi kita mohon kepada Allah semoga kita diberikan istiqomah. Nah, supaya kita kiat-kiat supaya kita istiqomah dari awal kita paksa. Sekali Subhanahu wa ta'ala di pesantren, program-program pesantren, santri-santri baru. Sekali Subhanahu wa ta'ala karena biasa di rumah bangunnya jam sekian, di pesantren jam 3 dibangunin. Sekali melakukan awalnya yaitu apa? Dipaksa. Tapi lama-lama sekali melakukan Subhanahu wa ta'ala, bangun jam 3 suruh mandi, kemudian sholat, zikir, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nikmat. Dengan istiqomah tadi itu merasakan nikmatnya ibadah. Pulang daripada pesantren sudah biasa bangun malam, kalau nggak bangun malam, kalau kesiangan bangun malam, nyesel. Nah kita ini belum ada perasaan menyesal, itu belum ada. Kenapa? Karena kita belum yaitu apa? Merasakan nikmatnya ibadah. Nah sekalian akan Subhanahu wa ta'ala mohon maaf ketika kita takbir Allahu Akbar ada nyamuk numpang lewat, permisi, sudah bingung kita. Imam Malik ketika tahiyat akhir asyhadu an la ilaha illallah digigit kala jengking 17 kali gigitan, enggak terus. Itu Imam Malik. Imam Bukhari ketika sholat sunnah di taman, Allahu Akbar, ada tawon ngentuk terus kita bilang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terus. Itu Imam Bukhari sana. Nah, bukan Bukhari sini, Bukhari sana, Pak. Sayyidina Ali pulang dari perang, mata tombak masih ada di sini, Pak Ali. Mau dicabut nanti kalau saya sedang sholat. Ketika sholat sunnah Allahu Akbar, sahabatnya nyabut, enggak terus. Sayyidina Ali bilang, sudah cabut belum? Sudah Sayyidina Ali. Kok enggak kerosok? Itulah derajat Sayyidina Ali. Saking khusyuknya sholat. Kenapa? Karena sudah yaitu apa? Sampai makomnya, khusyuknya itu sudah bangun makomnya. Nah kita ini belajar untuk mendapatkan itu yaitu dengan istiqomah. Nah, sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita ini belum merasakan lazatnya, belum merasakan nikmatnya. Maka untuk itu kita bareng-bareng ngaji, kita bareng-bareng yaitu apa? Untuk mendapatkan itu. Ibaratnya kita gini Pak, kita ini sama-sama sakit. Yuk bareng-bareng kita ke rumah sakit, di sana kita minta obat. Kalau sekalian datang Subhanahu wa ta'ala, di sana kita ketemu dokter, kita konsultasi, kita minta obat supaya bareng-bareng sembuh. Nah begitu juga kalau Subhanahu wa ta'ala, kita bareng-bareng ngaji, yuk kita istiqomah, ya bareng-bareng istiqomah, tasawwuful khairat, ya kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Mari sama-sama kita bisa mengajar, bisa mengamalkan. Jadi iso ngajar juga iso nglakoni. Itu namanya jar iso nglakoni.
bukan jarkoni iso ngajak ra iso lakoni. Jadi kita jar iso lakoni, iso ngajak yo iso lakoni. Nah, terus Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan agama, amalan sunnah ini memang baik. Nah, untuk bisa istiqomah ya dipaksa dengan kita berdoa kepada Allah, Allahumma istiqomah. Amin Allahumma. Gitu. Baik, Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Isma. Kalau ibu-ibu ada. Ibu-ibu ada? Wakilnya Pak Edi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi bagian terakhir dalam proses menjawab pertanyaan barusan antara lain kita bahas tentang bahwa sholat berjamaah itu 26 kali atau 7 kali tadi ya pahalanya. Dihubungkan dengan kekhusyukan sholat, di mana khusyuk itu sifatnya tadi proses sampai bisa menikmati itu sifatnya sangat privat, sangat pribadi. Kiat apa atau cara bagaimana untuk meningkatkan kekhusyukan sholat secara berjamaah? Kalau kekhusyukan itu diidentifikasi antara lain adalah tumanina atau tenang, memahami artinya dan menghayati artinya, ini erat hubungannya dengan rentang waktu daripada bagian-bagian sholat itu. Umpamanya pada saat membaca Robi Fitri ada 8 doa atau harapan kita di situ untuk kita dapat secara tumanina paham dan menghayati itu perlu waktu. Nah, sedangkan kita terikat kepada komando imam atau kebersamaan atau tentang berjamaah, ini bagaimana Pak untuk menata dan atau meningkatkan kekhusyukan sholat secara berjamaah? Tapi Allah katakan dalam banyak pertanyaan beruntungan orang-orang yang khusyuk. Itu pertanyaan pertama. Ada yang kedua. Yang kedua mungkin pertanyaannya agak guyonan atau bagaimana? Setiap kajian di MC kita di sini mengharapkan kanan dulu lebih sunnah saja daripada kiri. Cuma karena dulu kita berkatakan seperti ini kanannya guru atau kanannya jamaah yang mengajar, ini kan berlawanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala secara umum kiat-kiat untuk mendapatkan sholat khusyuk sebagaimana Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Sahih Bukhari, sarahnya Sahih Bukhari namanya kitab Fathul Bari, ada 17 jilid. Beliau menyampaikan kiat-kiat khusyuk secara umum baik jamaah ataupun sendiri. Yang pertama, bagi orang yang belum hafal bacaan sholat, mengingat-ingat bacaan sholat ini sudah khusyuk. Jadi bukannya khusyuk terus merem-merem, nunduk-nunduk, tidak. Jadi secara umum untuk mendapatkan kiat sholat khusyuk itu adalah bagi orang yang belum hafal bacaan sholat, mengingat-ingat bacaan itu. Ini yang pertama. Bacaan sholat sudah hafal, lisan membaca, hati ikut membaca. Jadi lisan membaca, hati ikutkan membaca, ini sudah khusyuk. Kemudian yang berikutnya lisan membaca, hati angan-angan artinya, itu sudah khusyuk. Kita ini orang awam, beda dengan para wali, dengan para nabi. Sekalian akan Subhanahu wa taala, ya ibadahnya para nabi, ibadahnya para wali, sebagai orang beda. Kalau kita yang penting syarat rukun sah. Tapi kalau para nabi, para rasul, hati ketika hatinya itu sudah melenceng daripada Allah, sudah nggak sah sholatnya, itu para nabi, para rasul, para wali. Nah kita ini wali murid,
Sekali mendapatkan Subhanahu wa taala secara fikih ketika memenuhi syarat rukun sunnah udah sah. Sekali Subhanahu wa taala lisan membaca, hati ikut, yaitu apa? Mengartikan apa namanya itu, maknanya itu. Kemudian kalau sekali Subhanahu wa taala ada beberapa yaitu keyakinan. Yakinilah bahwasanya sholat ini sholat yang terakhir. Selalu sholat al-maghrib kata Nabi. Yakinilah sholat ini ibarat sholat terakhir, besok tidak ada kesempatan lagi. Kemudian beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau belum mampu, yakinlah Allah pasti melihat kita. Kalau melihat Allah itu tingkatan para nabi, para rasul. Nah, kita sebagai orang awam, yakinilah pasti kita akan dilihat oleh Allah. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala pandangan yaitu apa? Tempat sujud. Ketika takbir berdiri tempat sujud. Kemudian kalau rukuk ujung jari. Ketika rukuk ujung jari. Kemudian ketika tahiyat awal, tahiyat akhir yaitu apa? Ujung telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, di sini pandangannya. Rasulullah Subhanahu wa taala ini untuk mendapatkan khusyuk. Bagaimana kalau sholat tidak melihat itu? Sah sholatnya tapi makruh. Contoh lihat kanan, lihat kiri, sekali dadanya masih menghadap kiblat, sah sholatnya, tapi mengurangi kekhusyukan. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang dilihat itu adalah tempat sujud. Kemudian tidak merem. Bagaimana kalau sholat merem kepengen khusyuk? Makruh. Kemudian bagaimana kalau sholat diem, dibatin? Sholat itu ucapan, perbuatan, sholat dibatin. Para ulama menjelaskan makruh hukumnya karena sholat itu diucapkan. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian yang berikutnya bagi yang sudah menunaikan ibadah haji ataupun umroh, ketika kita sholat di sana depan kita Ka'bah. Nah, ketika kita di Indonesia, yakini seakan-akan kita sholat depan kita Ka'bah. Makanya sajadah kita ini gambarnya Ka'bah. Makanya yang sajadah gambar Ka'bah itu lebih sunnah itu. Kemudian di mihrab itu ada gambar Ka'bah. Nah, Rasulullah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk kiat-kiat yaitu mendapatkan kekhusyukan sholat. Kalau kita berjamaah, Rasulullah Subhanahu wa taala ikutilah imam. Memang ada beberapa pekerjaan hati, ada beberapa pekerjaan mulut ya. Ya, ketika berjamaah harus di stop. Kenapa? Karena yaitu apa? Mengikuti imam. Ketika imam rukuk, imam sujud, imam naik. Makanya harus ada beberapa pekerjaan hati ataupun pekerjaan mulut ya ketika imam itu apa? Mengikut. Al-imam dhaminun li makmumihi. Imam itu ngikut kepada makmumnya. Makmum itu kepada imam. Sekalian melakukan Subhanahu wa taala dalam kajian fikih tidak lebih ketinggalan yaitu 2 rukun. Ketika seorang makmum ini ketinggalan 2 rukun, bagaimana sholatnya? Sah, tetapi terputus jamaahnya. Kenapa? Karena 2 rukun ia tinggalkan. Makanya sekalian Subhanahu wa taala, ya, seorang makmum ini jangan itu sampai 2 rukun ia ketinggalan. Contoh, imam sudah sujud, makmum ini masih baca Fatihah. Nah, ini sudah ketinggalan berapa rukun? Bagaimana sholatnya? Sah, tapi yaitu apa? Putus jamaahnya. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat sendiri mungkin lebih ya, akan tetapi ketika kita berjamaah mungkin ada beberapa pekerjaan hati dan ucapan ini yang harus dipending, yang harus diputus karena yaitu apa? Ikutin imam. Ini yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, Rasulullah SAW selalu memulai sesuatu yang ada nilainya baik itu diawali dari sebelah kanan. Kalau kita di sini sebelah kanan ada di situ. Ya, karena apa? Kanan itu ini, Aiman itu kiri, sebelah sini. Kemudian kiri adalah sebelah sini. Ini Rasulullah Subhanahu wa taala dari majelis. Walaupun bapak-bapak menghadap ke sini sebelah sana, tapi yang di muktabarah yang dianggap adalah itu yang di sini. Jadi sebelah situ. Nah, jadi sebelah kanan itu situ. Mohon maaf nanti yang hikmat, ya itu sebelah kanan juga itu ngasih kuahnya itu. Nah,
Ini dekat dengan pintu akhirnya sana duluan. Boleh, tapi tidak sunnah. Sunnahnya adalah sebelah kanan. Jadi bapak-bapak, masya Allah, di dalam amalan Nabi itu semuanya diawali dari sebelah kanan. Sisiran ke kanan, potong kumis diawali sebelah kanan, potong jenggot sebelah kanan, potong rambut sebelah kanan. Jadi kanan dulu. Sesuai Subhanahu wa ta'ala namanya ashabul yamin, ashabus simal. Ashabul yamin ini ciri-ciri ahli surga. Jadi yang kanan ini ahli surga. Dan sekarang ashabul yamin. Sebelah kiri ahli neraka. Itu kalau dalam Al-Quran, maksudnya ashabul yamin itu sebelah kanan adalah ahli surga, ashabul yamin, ya, ashabul yamin itu kanan ahli surga, ashabul simal sebelah kiri itu ada neraka, tapi yang kafir. Jadi sebelah kiri yang kafir, kalau yang beriman tetap surga, ya. Selamat sebelah kanan kali ini. Baik, Bapak Ibu hadirin jemaah ahli rahimakumullah, karena waktu juga lagi yang memisahkan kita, mari kita dengarkan doa kita bersama untuk menutup pertemuan kita. Berikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah silakan kita berdoa. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الشاكرين ربنا نحمدك ونعوذك في مسجدك يا ربنا لك الحمد وما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الاولاد والافعال وقوم لنا بأبجاب الحجة وتبين بأبجاب السيئات وتفوق بإنك الدرجات وتبين بأبصار يدك الخيرات والحجة وباب الأموال اللهم ربنا لما أنفسنا وإذا غفر لنا وارحمنا ونكون من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل من ولا ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارفعنا علما نافعا وأمانا صالحا ولا معبودا وقرآن صادقا اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا وبركة طيبا في الآخرة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا إيمانا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا من أولادنا وذريتنا وجمالنا هذه يا الله وجمالنا هذه يا الله وجمالنا هذه يا الله من أهل العلم والمغفرة والاستقامة في بلدك بنا ويكون من الشيطان والفساد والمعصية والأقدام والمعصية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك أنت الغفور الغفور اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا ربنا سواه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين من الأمة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آخر الكلام إلى التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.